Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama akan bersekutu dalam persekutuan doa masa Pentakosta untuk persekutuan doa yang ke-9 dengan tema Hidup Kudus. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Bersama mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 256, Kita Satu di Dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Marilah kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia Tuhan, kami kembali menghadap hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama bersekutu. Terlebih lagi kami boleh bersekutu dalam persekutuan doa ini dengan keluarga kami masing-masing Tuhan. Kami siap untuk menyambut dan menerima firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau buka mata telinga rohani kami, sehingga firman-Mu boleh masuk dalam setiap langkah kehidupan kami dan kami boleh melakukannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, layakkan kami untuk menerima firman-Mu. Dan kami sambut firman-Mu pada kesempatan hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Renungan kita pada saat ini diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 19. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya.
Pentakosta adalah peristiwa Roh Kudus yang menguasai dan memberi kekuatan pada orang percaya. Roh yang menguasai itu disebut kudus untuk membedakan dengan roh-roh yang lain. Dengan peristiwa Pentakosta, kuasa Roh Kudus hadir dan menguasai hidup kita. Roh Kudus adalah spirit, penggerak, dan pendorong dalam hidup kita. Namun, apakah hidup kita mencerminkan Roh Kudus yang menguasai kita? Atau jangan-jangan roh kuasalah yang lain yang tengah menguasai hidup kita? Apa yang terjadi jika roh kuasa yang lain yang menguasai kita? Alkitab mengatakan hidup yang dikuasai roh kuasa yang lain membuat seluruh kita hanya memenuhi hasrat hawa nafsu, yaitu dalam ayat yang ke-14. Mungkin kita bisa membayangkan jika di hadapan kita terdapat ada 2 gelas. Yang satu terbuat dari kristal dengan ukiran cantik, mahal, tetapi bagian dalamnya terlihat begitu kotor dan berdebu. Tampaknya gelas itu sudah lama tidak dicuci. Yang satu lagi gelas plastik murahan, tetapi tampak dicuci bersih. Jika kita ingin minum, gelas mana yang akan kita pakai? Kemungkinan besar adalah gelas plastik yang bersih. Gelas semewah apapun, jika di dalamnya kotor dan berdebu, menjadi tidak berguna dan hanya bermanfaat sebagai hiasan belaka. Demikianlah setiap anak Tuhan bisa digambarkan dengan gelas kristal. Hakikat penciptaan segambar dengan Allah membuat manusia bagai gelas Kristus. Namun gelas itu telah begitu kotor karena tidak pernah dicuci. Allah ingin menggunakan gelas itu. Karenanya Kristus hadir untuk menebus kita dengan darah yang mahal, sehingga kita menjadi miliknya yang sangat berharga. Sebagai gelas kristal milik Allah, Allah ingin memakai kita menjadi alatnya untuk menyalurkan air hidup kepada orang-orang di sekitar kita. Namun, itu akan terhalang jika kita tidak rajin membersihkan debu yang mengotori hati dan hidup kita. Bukankah Kristus telah menebus kita? Benar, namun kita kembali kotor ketika tidak hidup seturut dengan kehendak-Nya. Agar menjadi gelas kristal yang dapat dipakai Tuhan, kita harus hidup dalam kekudusan, tidak membiarkan hawa nafsu mencemari dan menguasai hati kita. Tuhan meminta kita menjadi kudus dalam seluruh aspek kehidupan, bukan hanya di gereja, melainkan juga di tempat kerja, dan tentu saja dalam keluarga. Kata kudus berarti terpisah atau berbeda. Hidup kita harus dipisahkan, dikhususkan untuk memuliakan Tuhan. Berbeda dari cara hidup duniawi. Hidup kudus adalah keharusan, bukan pilihan. Tuhan berfirman, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Saat ini kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing, adakah kotoran yang masih menempel di hati kita? Bentuk kotorannya bisa berupa dendam, amarah, nafsu yang merusak, niat jahat, atau kebiasaan dosa yang terus dipelihara. Kita harus sering membersihkan hati kita, membuatnya tetap murni agar Tuhan dapat terus memakai kita menjadi saluran berkat-Nya. Sayang jika kita hanya menjadi gelas kristal kotor, indah namun tidak berguna. Untuk itu, mari kita meminta agar Roh Kudus memampukan kita hidup kudus sebagaimana yang dikehendaki Allah. Amin. Marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus dan untuk dapat melakukan firman-Nya dalam saat teduh sejenak. Mari kita bersama menaikkan pujian melalui Kidung Jemaat 369A, Ya Yesus Ku Berjanji.
ku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat ya Tuhanku. Di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku Tuhan, beribu dunia, penuh kilauan hampa dan suara godanya. Di dalam dan di luar si jahat mendesak, berisai lawan dosa, ya Tuhan kau tetap. Ya Yesus, kau berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikutmu teguh. Mari kita mengakhiri persekutuan doa ini dengan doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada kesempatan ini yang mengajarkan kami untuk senantiasa hidup dalam kekudusan seperti kehendak-Mu. Kuduslah kamu karena aku kudus. Bapa dalam surga, mampukan kami untuk bisa menguduskan kehidupan kami, baik dalam keluarga kami, pekerjaan kami, maupun dalam masyarakat Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat-Mu untuk orang lain, sehingga nama-Mu, terlebih kasih setia-Mu, dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dalam surga, pada masa Pentakosta ini Tuhan, kami berdoa supaya kami senantiasa boleh bertumbuh dalam iman, dan kami boleh bertumbuh dalam pengharapan akan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan Bapak Pendeta Gati dan segenap keluarga. Kiranya Engkau akan senantiasa memberkati dengan kesehatan, Engkau akan memberkati dengan hikmat-Mu, sehingga Bapak Pendeta Gati dalam pelayanannya Tuhan boleh melakukan seluruh dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah GKJ Banyumas ini boleh senantiasa berkembang, terlebih dalam iman setiap jemaatnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di GKJ Banyumas ini, dan yang akan memberkati dengan kesehatan, akan memberkati setiap usaha, pekerjaan, mulai dari anak-anak sampai dengan Adi Yuswa Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu di GKJ Banyumas ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kami, iman kami boleh diperbarui Tuhan dari hari ke hari. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang pada saat ini banyak menghadapi permasalahan Tuhan.
kiranya akan memberkati setiap pemimpin bangsa kami, mulai dari Pak Presiden, para menteri, gubernur, bupati, camat, lurah, RT, RW. Kiranya Engkau memberkati dengan hikmat, sehingga mereka boleh bersama-sama bersatu, bersama-sama bekerja sama dalam menghadapi setiap persoalan bangsa negara kami ya Tuhan. Sehingga bangsa negara kami ini boleh pulih kembali menjadi bangsa yang Tuhan berkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang pada saat ini sedang mencari sekolah, baik itu mulai dari tingkat playgroup, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi Tuhan. Kiranya Engkau akan menyiapkan sekolah yang terbaik untuk anak-anak kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mohon ampun atas setiap dosa kesalahan kami, terlebih atas dosa-dosa kami Tuhan. Biarlah Engkau berkenan untuk menyucikan dan melayakkan kami Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri persekutuan doa ini Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau senantiasa menyertai dan memampukan kami sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.